masih sama, Mhm, Mbak Elo, mhm. sistemnya juga masih sama, bahwa keterwakilan perempuan 30%, kita didahulukan. Kemarin juga hasil dari KPU itu menyampaikan bahwa wajib hukumnya 30% perempuan. Hampir 75% ya, Iya nggak betul. 30% lagi, 75%, 75%. iya dihuni oleh perempuan ya Bu. Dihuni oleh perempuan. Karena mengapa saya lebih memilih perempuan? Satu, yang namanya perempuan itu setia. Oh gitu Bu. Di mana-mana itu Aduh, perempuan setia. Pak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Senang sekali podcast DPRD kembali hadir dengan topik bahasa yang tentunya sangat menarik untuk dikupas bersama saya Elok Melati. Dan sahabat podcast, Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis ya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Nah, ini meliputi kebijakan dan juga program baik dari pemerintah maupun stakeholder dan tentunya dengan memperhatikan pengalaman, kemudian aspirasi juga, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Ini adalah salah satu upaya untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki secara bersama-sama atau kolektif ya, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi dari seluruh kebijakan, program serta kegiatan di berbagai bidang kehidupan dalam pembangunan dalam skala nasional dan juga daerah. Nah, dalam kesempatan ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa sekali dan tentunya merupakan salah satu bukti ya bahwa pengaruh utamaan gender di Kota Tegal itu sudah dilaksanakan. Nah, beliau berdua adalah anggota DPRD Kota Tegal periode 2019-2024, Ibu Hajah Eni Yuningsi SHMH. Selamat pagi, Ibu. Salat Mbak Elok MM. Oh, SHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast yang saya hormati, Mbak Elok selaku pembawa acara. Terus ada sahabat saya Bu Haja Eli Farisati SE, dan Pak Alvin selaku Kepala Dinas BKPPDP 2PA yang pagi hari ini bisa mendampingi kita semua. Mudah-mudahan podcast hari ini bisa berjalan dengan baik. Iya baik, dan setelah itu kita juga punya narasumber yang hebat juga, Ibu Haja Eli Farisati SE. Selamat pagi Ibu, silakan perkenalkan diri. Selamat pagi, podcast anggota DPRD Kota Tegal. Selamat pagi menjelang siang nih Oh Mbak Elo. iya, Kalau menjelang pagi siang. siang-siang enggak apa-apa, mau panas tapi yang penting hati kita nggak panas Ah, ya. betul, cocok itu. Perkenalkan, nama saya Ibu Haji Eli, terkenal dengan UKCL. Kalau orang Tegal manggilnya Iyu, jadi yang lebih akrab karena kita itu perempuan ya. Jadi kalau panggil Iyu itu lebih sedep lah, kayak jangan terong. Jangan asal. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Haji dari fraksi Partai Amanat Nasional yang kebetulan di fraksi Partai Amanat Nasional itu saya dan adik saya berdua adalah perempuan. Ah, itu betul. Iya baik, dan bersama kita sudah hadir juga narasumber lain dari DPP KBP 2PA sebagai pendamping Ibu Elin juga Ibu Eni, Bapak Afin. Selamat pagi Bapak Afin, menjelang siang. Selamat pagi Bu Elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan salam bagi para sahabat prokes DPRD Kota Tegal. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Ya baik. Nah, Ibu Eni ini dari fraksi Golongan Karya. Betul. Sedangkan Ibu Eli Farisati adalah fraksi Amanat Nasional. Ibu berdua ini menjadi anggota DPR kan otomatis DPRD ya memiliki tugas dan fungsi yang tidak mudah nih Bu. Fungsi legislasi, budgeting, pengawasan, ini untuk sekupnya satu Kota Tegal nih Bu. Apalagi Ibu berdua ini kan wanita ya, tugas seberat itu pasti cukup menyita waktu, biaya, tenaga pasti juga. Nah sebenarnya motivasi Bu Eni dan juga motivasi Bu Eli duduk menjadi Kota DPRD itu apa sih Bu? Silakan Bu Eni dulu deh.
Terima kasih Mbak Elo. Alhamdulillah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu bahwa 30% keterwakilan perempuan itu harus eh, kita taati karena itu aturan undang-undang. Oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman perempuan untuk ayo kita maju melaksanakan kegiatan pemilu, apapun pemilunya di setiap tahapan-tahapan agar kita bisa berperan aktif di dalam kesetaraan gender. Dengan ikutnya kita di dalam kegiatan pemerintahan di dalam partai politik yang ada, apalagi sebentar lagi kita memasuki tahun 2024 yang undang-undangnya masih sama, Mbak Elo, sistemnya juga masih sama, bahwa keterwakilan perempuan 30%, kita didahulukan. Kemarin juga hasil dari KPU itu menyampaikan bahwa wajib hukumnya 30% perempuan, maka saya memberikan semangat kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Tegal, khususnya perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pemilu yang akan datang. Karena kalau dilihat keterwakilan perempuan di penduduk Kota Tegal, itu mayoritas perempuan lebih banyak daripada laki-laki, kan seperti itu. Untuk itu kalau kita bergandeng tangan untuk mementingkan atau memperjuangkan cita-cita perempuan yang ada, walaupun kita sebagai pendamping suami di dalam kegiatan keluarga, tetapi peranan kita di dalam pemerintahan pun harus diefektifkan ya, diefektifkan. ya. Harus dinomorsatukan. Karena apa? Kalau tidak ada keterwakilan kita di dalam bagaimana kita menganggarkan di dalam kegiatan-kegiatan yang sementara ini PKK itu juga full di masyarakat, ini yang harus kita perjuangkan supaya kehidupan bermasyarakat, kehidupan keluarga yang terkecil di dalam rumah tangga ini bisa berjalan dengan baik. Harapan saya seperti itu, Mbak. Iya, berarti Ibu Eni ini motivasinya adalah ingin mewakili perempuan di parlemen supaya kebutuhan perempuan di lapangan bisa terpenuhi ya Bu ya. Kalau Ibu Eli sendiri ini apa ini Bu motivasinya? Kok bisa pengen duduk jadi anggota DPR? Kok bisa jadi anggota DPR gitu Bu? DPRD? Ya, kalau saya Mbak Elo, namanya juga semua perempuan itu sebetulnya makhluk yang paling tangguh. Gitu ya Bu ya. Karena saya menjalankan semua peran. Oh gitu. Baik itu peran laki-laki maupun perempuan. Wong piye meneh wong rondo. Namanya janda ya, semua peran saya harus laksanakan. Kita kadang-kadang kita ini Bisa berfungsi ganda. Betul Ben, harus berfungsi ganda. Jadi mengapa saya terjun ke politik? Asalnya dari hati dulu. Oh iya. Orang yang sering gerudak-geruduk, ibaratnya sana sini, saya biar temannya banyak. Jadi motivasi dari diri dulu, saya melihat bagaimana kerja DPRD. Pada saat itu saya belum menjadi anggota dewan, tapi melihat anggota dewan ini harus masuk perempuan, karena semua orang bisa jadi dewan. Ya, betul. Semua orang bisa jadi dewan, terutama perempuan. Dan kan kami dari partai-partai amanat nasional ini hampir 75% ya. Iya, betul. 30% lagi. 75%. Iya, dihuni oleh perempuan ya Bu. Dihuni oleh perempuan. Karena mengapa saya lebih memilih perempuan? Satu, yang namanya perempuan itu setia. Oh gitu Bu. Di mana-mana itu perempuan setia. Pak Afin ketawa-tawa aja nih. Harus satu setia, yang kedua ya kekuatan diri perempuan, di mana kalau perempuannya kuat itu rumah tangganya itu pasti hebat. Oh iya, kalau betul. punya ibu yang kuat, ibu yang tidak cengeng, pasti rumah tangganya hebat. Tidak berbeda dengan bapaknya. Oh gitu. Yang terpenting adalah di dalam rumah tangga kita adalah perempuan. Nah, kalau anggota DPRD-nya tidak ada perempuan, ya kan berantakan, nggak ada yang ngatur. Oh begitu. Ya, Iya. Jadi hal kecil aja. Ada cocok banget ini, cocok nih. Namanya melok. Ada hari ibu, ini ada hari bapak. Oh iya betul. Ada-adain Pak. Iya, sekarang ada hari bapak, itu mah ada-adain. Ada Ibu Kartini, nggak ada Bapak Kartini.
Iya, kalau Pak Hafiz sendiri sebagai mitra ya Pak, mitra DPRD, merasa apa, keterwakilan perempuan di DPRD membantu membantu anggaran mungkin atau mungkin membantu regulasi di dalam melaksanakan, kegiatan di OPD Bapak? Iya. Tadi saya menyambung dari Bu Eni, ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tepatnya pasal 245 berbunyi daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dari anggota Dewan Keseluruhan. Seperti diketahui bahwa di Kota Tegal periode tahun 19 tahun 2024 keterwakilan kita ada 13% kurang lebih. Ada 4 orang dari 30 anggota Dewan. Masih Ini jauh. ternyata Masih kecil. ternyata ini berpengaruh terhadap indeks pemberdayaan gender. Iya. Kota Tegal saat ini indeksnya 64,8%. Lah standarnya berapa Pak yang bagus gitu? Yang bagus sesuai amanah undang 10%. 10%. 30% ya? Minimal 10 anggota dewan di anggota keseluruhan dari 30 Dari anggota legislatif dewan. ya Pak ya? Ini berpengaruh juga terhadap event juga nih. Indeks pemberdayaan manusia nih, termasuk di dalamnya IPG, indeks pemberdayaan indeks pembangunan gender. Kita alhamdulillah cukup tinggi. Itu di angka 93,39. Target kita 93,4, kurang 0,2 lagi kita bisa mencapai target di RPJMD. Di mana di dalam indeks pembangunan gender ada beberapa komponen nih. Yang pertama komponen IPM sendiri, indeks pembangunan manusia nih, laki dan perempuan. Ada komponen angka harapan hidup di bidang kesehatan, di bidang pendidikan ada harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan di bidang ekonomi ada pendapatan per kapita perempuan. Ini semua bisa menentukan berapa persen IPM di Kota Tegal dan berapa persen IDG di Kota Tegal. Ini ternyata Kota Tegal sudah bagus karena pada tahun kemarin kita mendapat penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya. Itu penghargaan untuk pelaksanaan PUG di Kota Tegal. Untuk tahun 2023 ini dalam proses penilaian. Kemudian kita pun bisa meraih penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya. Amin. Iya, kemudian nih untuk Bu Eni dan Bu Eli ya Bu, setelah duduk menjadi anggota DPRD nih Bu, kan cuma 13% aja nih yang terwakili nih ternyata nih. Nah, dari 4 orang itu peran perempuan di parlemen ini maksimal atau tidak Bu? Kalau saya lihat nih, kalau Bu Eni kan jelas maksimal perannya, dia ketua komisi. Bu Eni ketua komisi. Bu Eli juga. Oh iya gitu. Iya silakan Bu Eni ya. Alhamdulillah kita yang perempuan di sini, saya selaku ketua komisi 3 dipercaya oleh teman-teman, dan Bu Eli sekretaris komisi 1. Terus Bu Ani juga ketua fraksi ya, ketua fraksi Amanat. ya. Jadi kita mempunyai peran semua, dan kami 3 orang perempuan ini, 4 sebenarnya sama Bu Rosalina, 4 orang perempuan ini kita semua yang 3 ini di badan anggaran. Jadi kita akan mengawal bagaimana proses Regulasi dan anggaran di dalam itu yang bergender lah, yang bergender. Saya selalu menyampaikan kepada Pak Alvin dan teman-teman OPD yang lain untuk bisa memasukkan kegiatan perempuan ini di dalam setiap OPD yang ada. Kita juga berkeinginan supaya anggaran ini yang mengarah kepada pengarus utamaan gender atau kepentingan perempuan. Kami juga melalui aspirasi pokok-pokok pikiran kami, setiap kegiatan kami juga
bagaimana menyampaikan kegiatan itu untuk menambah wawasan daripada ibu-ibu melalui masyarakat seluruh Kota Tegal. Ini juga ada kegiatan berupa tata boga dan Iya, sebagainya yang pelatihan-pelatihan ya, Bu, ya. pelatihan-pelatihan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah keterampilan, menambah wawasan supaya kita perempuan harus tangguh seperti yang Bu Eli sampaikan, maju dan berpikiran luas ke depan bagaimana bangsa ini bisa eh, lebih lebih berkreatif di dalam kegiatan-kegiatan mensejahterakan keluarga. Itu harapan kita seperti itu. Iya. Dan saya dengar nih Bu Eni kan sepertinya ketua Pansus ini ya Bu, Perda Pengarus Utama Gender, Bu. Pak Susanto. Oh, Pak Susanto Iya, ya. Pak Susanto. Kebetulan saya masuk di dalam. Oh, masuk di dalamnya. Oh, berarti masuk ikut menggarap ya, Bu, menggarap Perda Pengusahaan Gender. Nah, paling tidak Ibu Eni ini berperan aktif dalam kebijakan mengenai perempuan. Sedangkan kalau Ibu Eli sendiri gimana, Bu? Merasa peran Ibu sebagai perempuan sudah maksimal belum di parlemen, Bu? Kalau maksimal ya belum. Oh, belum. Kita kan cuman Perempuan. Terus juga, oh udah 5 Lagian juga tahun. 5 tahun harus tarung lagi Oh, Pak Elok. iya. Ya gimana mau maksimal. Oh iya betul. Jadi saya memotivasi untuk para perempuan yang ada di Kota Tegal, datang dari manapun, dari partai apapun, ayo tetap kita berjuang ya, memenangkan diri kita sendiri dulu, baru kita berjuang di dalam parlemen. Meskipun Mbak Elok kita hanya 13% nih Kak Afin ya, hanya 13%, tapi dari perempuan 4 ini hebat loh. Iya Bu. Semua ada di komisi. Yang pertama komisi 1 itu ada saya. Ya. Ini saya mengawal untuk pendidikan dan pemerintahan. Wah, nah ini Itu tugas perempuan nggak mudah loh Mbak Iya, Elok. betul, Karena betul. di komisi 1 ini bagaimana kita mendidik anak bangsa supaya kita ini berakhlakul karimah. Bukan cuma hanya cerdas. Kalau kita cerdas itu banyak, sekarang itu gizinya luar biasa ya. Nah, yang kedua dari komisi 2 ada Bu Rosalina. Nah, itu tentang kesehatan ya Bu ini ya. Iya. Tentang kesehatan bagaimana supaya generasi kita itu tumbuh berkembang dengan sehat, tidak ada yang kena stunting dan kita itu bagus nanti nilainya ya. Nah, yang ketiga ini Bu Eni tugasnya di komisi 3 luar biasa yang ngurusi aspal. Nah, anggarannya itu banyak di komisi 3. Nah, itu udah jago-jagonya lah Bu Eni dan Bu Ani, dan mereka bukan cuma satu periode loh. Iya Kalau betul. saya kan masih satu periode. Insya Allah nanti lanjut Bu perjuangannya iya. Biar maksimal ya Bu. Iya, jadi meskipun 13% kita mempunyai peran yang sangat vital. Ya. Jadi kita nggak usah berkecil hati. Nah, tapi melebihi loh. 4 Harapannya ke orang depan ya Bu lebih. Eni. 4 orang tapi gila suaranya melebihi 30 orang. Kuantitas kecil melok, Iya. namun kualitasnya akan Iya. menentukan jempol. Betul. Perannya sangat-sangat vital sekali. Iya, kita berharap seperti itulah. Bapak-bapak yang di parlemen, aduh udah deh daripada cerewetin terus. Di 4 tapi luar biasa. Setiap kecamatan itu Mbak Elo. Iya, ada setiap Ya, kecamatan. ternyata kita itu perempuan. Yang pertama saya Kecamatan Tegal Timur, saya yang mewakili perempuan. Yang kedua Kecamatan Tegal Barat diwakili oleh Bu Ani. Yang ketiga Tegal Selatan. Tegal Selatan Bu Urlina. Rosalina. Nah, yang Saya yang keempat. Sri Kandinya. Iya, Sri Kandinya Margadana. Luar biasa. Bu Eni udah 3 kali loh. Mau 4 Alhamdulillah, kali. mau 4 kali ini Luar mohon biasa doa restunya. perjuangannya loh. Gak mudah untuk menjadi anggota DPRD ya. Sampai kelas 3. Kita pernah juga loh Mbak, 11 orang di tahun sebelum 10 orang. 10 orang. 2015 2019 ya Bu ya. 2014 2019. Iya. Nah, ini kan kalau perempuan nih Bu, ngomongin perempuan kan nggak lepas dari urusan anak-anak nih. Kayak tadi Bu Eli bilang, pokoknya jangan sampai ada yang stunting. Pokoknya kita harus menganggarkan, kemudian kita harus punya regulasi yang jelas. Nah ini di Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan stunting kan sudah jelas ya Bu itu diaturnya. Nah, kalau di kota sendiri, di DPRD sendiri Bu, peran DPRD sendiri dalam percepatan penurunan angka stunting seperti apa Bu? Mungkin Bu Eli dulu, silakan Bu. Kalau stunting, kalau untuk Tegal Timur jujur saja
ada setiap warga punya kewajiban untuk jadi Orang tua asuh. orang tua asuh Mm-mm. ya selama 6 bulan. Nah, Mm-mm. itu kebetulan saya masuk di dalamnya. Mm-mm. Ya bukan hanya stunting, stunting itu salah satu indikator bagaimana kita meraih DID ya Bu Eni. Jadi ketika Iya, kemiskinan atau Iya. stunting juga. Oh iya Salah iya satu iya. indikator untuk dana fiskal daerah. Iya, dana Hmm, fiskal. iya, iya, Dulunya iya. DID, sekarang dana fiskal. Oh dana apa ya Pak namanya dulu ya Pak? DID, DID, dana iya. insentif daerah, Iya, sekarang dan menjadi iya dana dana insentif fiskal. daerah. Iya betul. Nah, kita itu mendorong supaya pemerintah Kota Tegal ayo lebih memperhatikan kembali, dan saya rasa kota ya Bu, sudah jelas kota, masa sih sampai ada yang stunting? Iya. Ya nggak mungkin. Labelnya aja kota ya Bu. Labelnya kota, apalagi kota Tegal makanannya Iya. banyak lah, mau stunting. Kasihan nanti Pak Afin. Ya kalau Bu Eni sendiri Bu, Memang peran di dalam keluarga itu agar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan dapat berjuang mengisi kemerdekaan bangsa ini. Alhamdulillah di Kota Tegal kita masih di bawah pemerintah provinsi gitu loh, masih di bawah provinsi kita, masih maksudnya masih rendah di bawah provinsi. lebih rendah dari Ya. provinsi ya Bu. Alhamdulillah juga tadi yang sampaikan Mbak Eli bahwa program Bapak Asuh, kita juga setiap kecamatan itu ada Bapak Asuh untuk anak stunting. Mm-mm. Di kami pun kemarin dalam pelaksanaan Orang tua asuh ini. anak asuh ya Bapak Asuh, namanya Bapak Bapak Asuh, Asuh, ya. Bapak Asuh stunting ini. Kita juga ada mobil yang diberikan oleh masyarakat untuk khusus anak-anak Oh, stunting. di Kecamatan Margadana Bu. Iya, di Kecamatan Margadana, khususnya di Kelurahan Margadana itu sudah ada mobil untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh anak-anak stunting. Kita siap mengantar, dan mobil itu juga oleh Pak Haji Alok Sugito ini dipersiapkan juga untuk siapapun masyarakat di Kecamatan Margadana yang ingin berobat bisa juga menggunakan kendaraan tersebut. Itu ada di Kelurahan Margadana. Untuk kegiatan stunting kita yang kita lihat di kebetulan di PPKDP 2PA ini ada di komisi kami yang selalu kemarin juga kami berkonsultasi ke BKPN ya, BKPN untuk bisa bagaimana mendapatkan sumber dana untuk kegiatan-kegiatan meningkatkan stunting yang sementara ini kita sudah di bawah provinsi ini, agar nanti di tahun 2024 itu kan 14,14% 14% target nasional. Kita berharap yang kemarin ini kita masih 16,8. 16,8, kita berharap itu bisa kita lalui dengan pola Bapak angkat ini. Ya, saya rasa itu mungkin kegiatan-kegiatan stunting. Yang terpenting adalah keluarga terkecil. Keluarga terkecil. Memang stunting ini kita harus melihatnya dari pada saat orang tua itu mengandung. Makanan yang kita asumsi, nutrisi yang kita asumsi itu harus kita perhatikan. Nah, dari makanan itu maka anak balita di bawah 2 tahun itu pun kita juga harus memperhatikan supaya pada saat dia dilahirkan sehat dan tanpa kekurangan gizi. Harapannya seperti itu. Mungkin juga nantinya dari kelahiran yang kalau memang nutrisinya terpenuhi, maka anak-anak stunting ini tidak akan menjadi stunting. Tetapi setelah dilahirkan dari usia balita ini kita harus memperhatikan juga nutrisi yang dimakan oleh anak-anak kita pada saat bayi itu dilahirkan sampai dengan 2 tahun sampai 5 tahun ini kita harus perhatikan. Maka dibutuhkan ibu yang tangguh, perempuan yang hebat, tadi Bu Eli sampaikan, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, cerdas, ya kan, berwatak ingin memperjuangkan keluarga di masing-masing keluarganya. Harapan saya Kota Tegal tambah sejahtera, tambah maju, masyarakatnya tidak berkekurangan, dan target stunting kita
apa yang ditargetkan pemerintah pusat 14%, 14, syukur-syukur kita bisa masuk di angka 13 atau 10%. Kan harapannya seperti itu ya Pak. Saya rasa itu, saya selaku Ketua Komisi 3 juga berharap teman-teman di PPKB P2PA ini bisa seiring dengan keinginan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ya. Hari ini juga ada CSR ya Pak. Hari ini kita dapat nanti siang. ya, alhamdulillah. Award. Iya, Pak Hafiz sendiri sebagai OPD Mitra Komisi 3 terutama nih Pak, apakah usahanya Komisi 3 dalam mengawal penurunan stunting ini sudah cukup atau mungkin ada permintaan lagi nih dari OPD Mitra? Biasanya kan seperti itu ya Pak ya? Jadi, kami dari DPPKB P2PA telah berusaha maksimal mungkin ya. Ada 2 sumber untuk mengatasi stunting, sumber anggaran. Yang pertama dari APBD, yang kedua dari DAK nih. Alhamdulillah keduanya berjalan dengan lancar nih. Ini buktinya apa? Dalam 1 tahun kemarin berdasarkan survei statistik Indonesia di tahun 2022, angka kita turun dari 23,9 menjadi 16,8. 23 Pak. Jadi turun 7,1%. Ini bukti bahwa anggaran yang dikucurkan ke daerah bisa kita maksimalkan. Ya betul. Kedua, memang peran DPRD saya akui untuk mendukung anggaran dari APBD ini sangat cukup baik sekali, sehingga kegiatan-kegiatan untuk pengentaskan ataupun menurunkan stunting bisa berjalan dengan baik. Sehingga nanti ke depan kami harapkan usulan dari para anggota dewan tetap kami tunggu untuk penanganan stunting ini, sehingga nanti target nasional maupun target provinsi 14% bisa kita capai dengan baik. Kami telah melakukan beberapa upaya ini inovasi yang ada di tingkat kota maupun tingkat kelurahan cukup banyak dan cukup unik namanya. Di tingkat kota ada sego saceting, Ya, semangat saceting. gotong royong, Ya. sego bane cegah stunting. Ini ada di beberapa kelurahan, cukup inovasinya cukup banyak juga nih. Wadeblon itu Wadeblon, ngisu isu ceting. ceting. Iya. Warja sebar kepiting. Terus bunga asoka di atas ranting. Ada gemas ratu santing. Ada sidul nganti sejam. Kamu Ada pada nih, sinting ini ya cukup Pak. banyak nih. Mas Kuren gotong sating. Cukup banyak nih. Iya. Ini upaya-upaya ini dalam rangka apa? Dalam rangka yang di lapangan Pak Lurah karena berhadapan langsung dengan masyarakat ya, Pak, ya. Mereka berupaya untuk melakukan apa sih kegiatan yang bisa mereka terus apa nih, keterlibatan masyarakat cukup banyak. Iya, biar tertarik gitu ya Ini Pak tertarik sehingga warganya. benar-benar bisa menjaga keluarga yang berisiko stunting. Iya, baik. Sebelum kita akhiri nih Bu Eni dan Bu Eli, silakan barangkali bisa memberikan closing statement dalam rangka misal harus utama gender ya Bu ya, atau peran serta aktif wanita nih menjelang pemilu 2024 nih, soalnya kan Ibu berdua kan anggota parlemen. Nah, silakan Bu Eli dulu deh. Saya dulu nih. Iya, Bu Eli soalnya yang 75% ini, Iya, 75% dihuni perempuan fraksinya. Saya sangat tertarik tadi sama Pak Alvin. Ternyata Kota Tegal ini sego sak ceting. Iya, Berarti sak ceting itu banyak. banyak ya betul. Bukan sego sak piring. Berarti kan ini harus angka stunting itu terkurangi. Kalau Iya. hanya sak piring yang makan cuma Mbok Ede Iya. atau Bapak Sego sesendok apalagi ya Bu. Sego sak ceting lawe kepiting. Oh, Wah, nah, tambah enak itu. banget. Nah, udah kayak gitu Sehat ya Bu ya. yang terpenting warga kita jangan sampai sinting. Nah. Tuh bisa kadang ada duit bisa sinting semua enggak. Kita yang penting bahagia ya. Iya. Mbak Elok ini kan mau pemilu nih Iya, ya. 2024. Iya, 2024 ini pesta demokrasi bagi warga Kota Tegal. Saya berharap sebagai anggota DPRD ini pesta demokrasi, bukan perang demokrasi ya. Nah, Yang penting itu bahagia. Kita menyambut dengan pesta demokrasi itu dengan menyanyi bersama. Jangan menyanyi menebar bersama. kebencian. Yang penting happy ya ujungnya Iya. gitu. Untuk closing statement ya dari Partai Amanat Nasional semua bisa menjadi anggota dewan. Semua bisa jadi dewan. Perempuan selalu punya peran. Ya.
Mari saatnya kita berjuang untuk masa depan, untuk anak-anak kita yang penuh harapan. Iya. Dari saya, Ibu Haji Eli, Partai Amanat Nasional selalu riang gembira dan penuh harapan. PAN terdepan. Oke deh, kalau Ibu Eni nih Bu, closing statement atau mungkin ada untuk warga masyarakat Kota Tegal pesan-pesan Bu. Saya berharap dengan pemilu 2024 kesetaraan gender di 30%, keterwakilan perempuan ini bisa diisi di dalam parlemen di DPRD Kota Tegal. Kalau yang sekarang kita hanya berempat, saya berharap besok kita dapat lebih dari 10. Harapan saya seperti itu, lebih dari 10 perempuan. Lebih dari 30% pokoknya. Ya, karena kita 30% itu minimal tadi disampaikan di dalam peraturan perundang-undangannya partai politik. Saya berharap saya Eni Yuningsi SHMM dari fraksi Partai Golkar mengajak seluruh elemen masyarakat yang menjadi calon legislatif 2024-2029 khususnya perempuan, ayo kita bersama-sama merapatkan barisan perempuan untuk bisa mendukung perempuan menjadi anggota parlemen di 2024. Harapannya seperti itu. Betul. Sesama perempuan jangan saling plengas-plengos gitu. Kata Bu Eli harus happy, harus happy. bersama-sama memperjuangkan kondisi perempuan yang ada di Kota Tegal khususnya pada umumnya pemerintah Indonesia. Saya rasa itu mudah-mudahan ke depan 2024 perempuan di parlemen Lebih DPRD Kota Tegal lebih banyak. Syukur-syukur bisa masuk 30% lebih. Harapan saya seperti itu. Amin. Amin. Iya baik sahabat podcast, seru sekali ya perbincangan kita kali ini dengan Ibu Eni dan juga dengan Ibu Eli dari fraksi Golkar dan juga fraksi Amanat Nasional. Ya memang begitu ya Bu ya, kalau bukan perempuan yang mendukung sama perempuan tahap terus siapa? Iya masa kita harus saatnya ini perempuan itu didukung oleh perempuan juga. Tetap semangat. Jangan perempuan mendukung laki-laki terus, perempuan mendukung perempuan dong. Biar keterwakilannya lebih maksimal. Baik demikian yang bisa kita bincangkan untuk kesempatan kali ini di podcast DPRD. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Elok Melati. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.